Polpers Town, apa kabar hari ini? Saya berharap kalian baik-baik aja di rumah. Kita kembali lagi di podcast Polpers Corner. Nah, hari ini aku kedatangan 2 tamu cantik, alumni Politeknik Pariwisata Medan. Ayo kita lihat siapa? Halo, selamat sore. Halo, sore Bu Kristi. Boleh kenalin diri kalian gak ke teman-teman di rumah? Boleh. Ayo silakan. Halo Polpers, perkenalkan nama saya Atika Fairuzahin. Saya alumni Poltek Par Medan, program studi manajemen divisi kamar tahun 2015. Ayo silakan. Halo Polpers, nama saya Jihan Nabila. Saya alumni Politeknik Pariwisata Medan, jurusan Manajemen Tata Boga tahun 2017. Oke, sebelumnya kalian ini saudaraan kan ya? Iya, benar. Beda ibu, beda bapak nggak? Wow. Oh enggak. Jadi teman-teman sekalian yang di rumah, mereka berdua adalah saudara, kakak adik, dan kebetulan dua-duanya kuliah di Politeknik Pariwisata Medan dengan jurusan yang berbeda. Nah, kenapa mereka hadir hari ini di sini? Nah, saya pengen bertanya banyak kepada mereka tentang wirausaha yang mereka jalanin. Tapi sebelumnya kita mau ngobrol-ngobrol santai dulu. Boleh ya Jihan ya? Boleh ya Tika? Boleh, Bu. Nah, jadi sebelumnya nih, aku penasaran kan, kalian kan dari 2 prodi yang berbeda gitu kan. Iya. Awalnya memang udah sepakat mau kuliah di sini. Iya. Kan Tika duluan gitu kan. Tika masuk dulu gitu kan. Terus Jihan di sini aja gitu kan. Atau memang dari awal tuh udah pengen di sini gitu loh. Nah, kalau Tika sendiri sebenarnya mau masuk ke Poltek Par Medan ini dari kelas 2 SMA sebenarnya, Bu. Oh, berarti sudah tertanam sebelumnya ya. Oke. Kenapa gitu? Boleh tahu gak sih? Nah, jadi dulu tuh pengen punya cita-cita jadi professional chef, masuk ke Master Chef Indonesia gitu. Tata Boga berarti iya. Nah, jadi tuh pengen cari-cari program studi manajemen Tata Boga di Medan. Awalnya ketemu di salah satu universitas. Oke. Ya, itu di Unimed ya? Iya, betul di Iya, Unimed. Karena USU ada, tapi kayaknya dia cuma D3 pariwisata kan ya. Benar. Nah, jadi kalau di situ kan pendidikan. Nah, Tika kepikiran ya kalau pendidikan itu kan lebih ke guru endingnya iya, nanti. benar. Nah, kayaknya Tika nggak bisa tuh kalau misalkan jadi guru. Pengennya memang terjun di dunia kuliner, pengen jadi chef lah gitu. Berarti emang ke vokasinya gitu. Nah, ya. benar maksudnya gitu. Tapi kenapa bisa ke MDK gitu? Nah, jadi sebenarnya kebetulan waktu itu kan kalau mau kita daftar tuh ada 2 pilihan. Pilihan 1 dan 2. Sebenarnya awalnya Tika pilihnya MTB dan Pestri. Tapi karena satu dan lain hal lulusnya itu di MDK. Gitu. Tapi waktu itu kamu lapang dada gak sih nerimanya MDK ya udah? Atau kamu di rumah nangis-nangis kan? Awalnya masih kayak aduh ini program studi apa ya, tapi karena udah pengen kuliah di Poltek Par ini dari kelas 2 SMA dan mengorbankan SNMPTN waktu itu. Lulus juga tapi waktu itu SMP. Enggak, sengaja nggak dilulusin. Maksudnya Seriusan? sengaja ada persyaratannya yang Amazing. emang nggak mau. Pokoknya jangan sampai lulus gitu. Karena pengen kuliah di sini gitu. Tapi mikir lagi kalau misalkan karena udah lulus nanti nggak diambil harus nunggu 1 tahun lagi kan nggak mungkin. Iya, jadi gap year. Jadi nganggur kan ngapain, ya udahlah jalan aja. Masuk Let it aja ke flow. MDK. Iya. Tapi waktu masuk MDK gimana? Kaget gak sih? Maksudnya kan di luar ekspektasi ya. Sama. Awalnya kan pengennya masak gitu kan, Iya. masakin bawang. Terus ternyata di MDK campur chemical buat bersihin baju ya Benar. kan? Benar. Itu gimana awalnya? Maksudnya Ya, kamu pernah yang kayaknya karena nggak sesuai jurusan kan gitu, terus stres gitu kan, sedih, udah lama aku nggak mau kuliah deh, aku mau pindah aja gitu. Ada nggak perasaan kayak gitu waktu itu? Ada. Awal-awal semester itu pasti ada ngerasa kayak gitu, masih sesekali ngeliatin anak kitchen dari prodi sendiri. Terus kamu Wih, sedih gitu ya? iya. Adanya aku di situ memakai baju putih gitu ya. Bener. Kalau lihat anak-anak kitchen tuh pakai chef jacket tuh rasanya wih keren ya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata di MDK asik juga gitu. Lama-lama kan kita learning by doing gitu kan. Akhirnya pelan-pelan kamu mencintai divisi kamar gitu. Iya benar. Dan akhirnya terselesaikan dengan baik gitu ya. Alhamdulillah. Kalau Jihan sendiri gimana? Maksudnya kamu masuk ke Poltek Par Medan ini dipaksa Katika nggak sih sebenarnya waktu itu? Enggak Kamu sih, tuh Bu. wajib gitu, enggak? karena dia MTB-nya gak kecapai, terus adik gue nih harus masuk gitu. Ada nggak waktu itu? Enggak ya? Enggak sih, Bu. Karena
sebenarnya kita berdua nih dari kecil itu suka main masak-masakan. Emang udah suka main masak-masakan. Terus kayak seneng aja gitu. Terus juga bunda di rumah hobi masak gitu. Jadi setiap hari ngelihat bunda masak tuh kayaknya seru gitu. Terus selesai dari SMP pengen masuk SMK jurusan Tata Tata Boga. Boga juga. Cuman gak lulus gara-gara apa? Ujiannya nggak lolos atau ada persyaratan yang nggak terpenuhi gitu. Apa sih? Zona. Oh, zona. Gak masuk gitu, Bu. Jadi ya gak lulus. Jadi akhirnya di SMA. SMA. Berarti dari situ juga udah diterapin, pokoknya aku harus di sekolah vokasi lah ya, dimanapun itu yang penting Tata Boga gitu ya. Terus kalian berdua udah punya pacar belum sih? Alhamdulillah belum. Wow. Teman-teman yang lagi nonton udah lihat kan? Mereka cantik, pinter masak, terus pinter berwirausaha lagi. Kurang apa coba? Ya nggak sih Bang? Luar biasa gitu loh. Jadi hari ini boleh lah ya kita promo dikit ya kan. Iya, ini benar-benar perempuan idaman gitu loh. Mau di mana lagi cari yang kayak gini hari ini gitu loh. Oke. Kita mau ngobrol kok jadi promosi ya, maaf ya. Apa-apa, Bu. Oke, next. Jadi sekarang kegiatan kalian apa? Nah, kalau kegiatan sekarang kita lagi ngejalanin bisnis yang lagi kita bangun sih, Bu. Berdua Gitu, gitu. berdua. Tapi sebelum aku ngomongin bisnisnya kan, aku pengen tahu nih, kalian setelah lulus dari Poltek Parmedan, pada kerja dulu nggak? Kan kadang-kadang ya, kalau misalnya anak mahasiswa baru kita wawancara kan, jadi kamu selesai lulus tuh mau ngapain? Oh, saya mau kerja dulu nih Bu, di sini, terus nanti saya kumpulin modal baru usaha. Nah, kalau kalian kan tadi menjalankan bisnis, jadi aku pengen tanya, kalian kemarin sempat kerja atau belum gitu? Kalau kerja itu Tika yang sempat. Kalau Jihannya beberapa enggak? bulan. Jihan enggak. Oke. Tika kemarin kerjanya di mana? Kalau Tika kemarin sempat kerja di salah satu travel, kebetulan Bu. Bagian? Di bagian frontliner. Oh, frontliner. Iya. Kan lumayan sejalur juga kan sama program studi Tika gitu. Tapi walaupun sebenarnya kadang-kadang orang mikir, itu kan jurusan usaha perjalanan gitu Iya. kan. Tapi apa ya, maksud aku memang Tika dan Jihan ini pintar bawa diri teman-teman. Jadi dia mau kerja dimanapun dia bisa gitu. Jadi kalian harus ngikutin itu. Ya nggak sih Jihan? Iya benar. Jadi kita mau dimanapun jurusan kita, program studi kita di sini itu kita benar-benar ditempa untuk multitasking. Kita harus benar-benar bisa menempatkan diri dimanapun. Jadi ketika kita lulus nanti kita benar-benar siap ada di pekerjaan manapun dan di dunia industri manapun. Berarti kalian ditempa dengan keras ya? Lumayan keras teman-teman, tapi bukan keras yang dipukulin gitu, enggak ya. Di sini tuh cuma dilatih mental sama niatnya. Mau nggak mau kamu tetap harus mau gitu kan ya. Iya benar. Oke, kita masuk ke bisnis kalian. Ceritain dong, siapa nih yang mau cerita, Jihan atau Tika? Bebas. Tika aja. Oke, siap. Jadi bisnisnya ini apa, Tik? Nah, jadi bisnis yang kita jalanin ini adalah brownies, Bu. Nah, brownies ini kita mulai dari tahun 2018. 2018. Iya. Kita lulusnya tadi 2000. Tika lulusnya 2018. Nah, jadi kebetulan ini tuh dimulai ketika Tika semester akhir. Oke, luar biasa. Udah mempersiapkan diri guys sebelum lulus, jadi nggak nganggur. Iya kan? Iya benar. Jadi di saat-saat orang lagi mempersiapkan sidang, tugas akhir segala macam, Tika sosokan membagi waktu. Tapi luar biasa. Terus ya udah. Jadi ya awalnya kepikiran aja, mungkin karena dari SMA itu memang udah sering jualan gitu, Bu. Maksudnya dari SMA tuh kita udah jualan cupcake ke sekolah gitu. Jadi kayak kepikiran pengen jualan ya, tapi apa gitu, pengen sesuatu yang baru, apa ya yang belum gitu. Jadi kepikiran browniesnya gimana? Kepikiran browniesnya, nah kepikirannya awalnya dari bunda kita. Jadi bunda kita tuh sering buat ini, tapi kita tuh awalnya nggak ikut ke dapur. Oke, ini taunya makan doang ceritanya. Awalnya nggak ikut ke dapur, tapi kok ini beda, nggak dari biasanya karena bertekstur gitu kan. Waktu ditanya ternyata ini
dari ketan hitam, brownies ketan hitam. Oke, brownies Gitu. ketan hitam. Nah, iya dari situ. Tapi setelahnya kita recook lagi, kita cari, kita buat resepnya yang benar-benar layak untuk dijual seperti itu. Terus inspirasi recooknya itu dari mana, Tik? Sendiri aja sih Bu, otodidak aja maksudnya. Berarti eksperimen aja. Eksperimen Ini dicampur sendiri. Ini, Iya, coba benar. gitu. Luar biasa. Jadi kalau sampai hari ini udah ada berapa produk, Tik? Kalau Ini di depan ini ya? produknya iya. Jadi kita tuh ada brownies kukus Brownies kukus nih yang mana? yang ini. Nah, iya, itu pakai topping choco crunchy. Jadi kita ada brownies kukus, ada brownies panggang. Ada cheese, ada chocolate chip, ada Milo, ada almond, sama coklat biasa yang paling kanan. Iya, choco crunchy juga. Tapi ini buat jadi hadiah ulang tahun juga keren ya? Iya, Kan dan pakai banyak itu nggak sih. Dikasih pita gitu. Iya, dipakein pita juga. Juga kelihatan mewah, guys. Nah, terus di tengah itu ada dessert box. Iya, untuk dessert box sendiri kita juga ada 9 varian sih sampai saat ini. Ini varian yang best seller, Turkish dessert box. Iya benar, Lotus Biscoff. Ini kan kemarin lagi viral ya, harusnya Iya, yang bener. selotip kue itu dikasih tanda gitu, di Iya. mana gitu kan. Kalau ini harus kan disuruh buka juga, aku males banget. Nggak nemu. Terus yang putih-putih Sama ini ada brownies chips atau keripik brownies. kemarin aku cek-cek IG-nya dulu. Iya benar. Ya kan, kemarin aku cek-cek di Instagramnya, ini kalau nggak salah ada 5 rasa ya. Ada 4. Oh 4. 4, Pak. Nanti rasa yang kelima itu apa Bang? Rasa Rasa yang yang pernah ada. Aduh. Jadi Tika ini punya fans sejati di sini teman-teman gitu. Kan tadi kita udah sebut ya, Tika sama Jihan ini memang sangat menginspirasi. Jadi ya pasti banyak lah fansnya gitu kan. Oke, next. Balik lagi serius nih. Boleh. Nah, awalnya kan tadi dari resepnya Bunda. Mm-mm. Nah, terus awal mulanya kalian memulai itu jualannya kayak apa gitu loh. Nah. Kan tadi udah recook dulu. Iya, Nah, udah soal rasa udah oke. Mhm. Kan masuk nih kita jualan. Mm-mm. Awalnya itu kayak gimana? Awalnya itu karena kan sekarang itu udah mulai dipermudahkan untuk marketing, bisa dari digital marketing, Pakai dari media Instagram. sosial Iya benar. Jadi kita awalnya itu pakai Instagram gitu, Bu. Oke. Terus? Nah, dari Instagram kita juga promosi ke teman-teman. Itu kan yang paling gampang kan Iya, kalau ke temen dulu teman-teman. kan. Jadi awalnya bawa ke kampus gitu kan. Bawa ke kampus, kasih sampel ke teman-teman dan mereka suka gitu. Akhirnya ya udah besok-besok mereka jadi order gitu. Tapi mereka bayar kan? Bayar. Soalnya kadang-kadang temen kan Alhamdulillah suka yang bayar. besok bawain dong gitu kan. Iya Karena ada. aku juga punya temen bikin kue gitu kan. Kalau lagi bokeh ya udah bawain dong gitu. Ada, tetap ada yang kayak gitu, tapi alhamdulillah teman-teman kita tuh benar-benar support sih usaha kita gitu, Bu. Berarti Jihan kemarin juga kayak gitu ya, jualan dulu di kampus, tawarin teman-teman juga gitu ya. Iya, sama Bu. Berarti kalau sampai sekarang nih, aku boleh tahu nggak kira-kira kalian sendiri udah profit belum dari jualan? Kan udah agak lama ya, 2018 mulainya, terus sekarang udah 2021 kan. Iya. Mm-mm. Udah boleh tahu nggak sih, ini kan memang industri rumah tangga. Iya, benar. Maksud aku kalian sendiri yang jualan, Iya, kalian sendiri yang ha. produksi gitu Benar. kan. Boleh tahu nggak sih omsetnya udah berapa gitu? Kalau omset Lebih kurang aja sih. lebih kurangnya ya. Lebih kurangnya sih per bulan itu 5 sampai 8 juta. Oke guys, 5 sampai 8 juta sebulan. Luar biasa. Itu kayak gaji aku sebulan belum dipotong sih. Kalau udah dipotong juga nggak nyampe segitu.
Tapi Oke. memang alhamdulillahnya sih kalau di momen-momen tertentu itu memang lumayan. Kayak lebaran kemarin kita juga jual cookies lebaran gitu, Oh, Bu. berarti yang kue kotak-kotakan gitu. Iya benar, ada hampers juga gitu. Ya Jadi karena sekarang hampers itu kayak lagi hits lagi banget. up, benar. Yang penting packingannya bagus, Benar. udah deh jalan gitu kan. Jadi kita di dunia usaha ini harus pinter-pinter cari peluang. Jadi kita nggak cuma stuck di situ aja, kita nggak cuma flat di situ aja. Berarti intinya harus cari peluang dan kreatif ya. Iya benar. Tambahin pita dikit gitu kan. Uh-uh. Bikin kotaknya harus kayak gitu tuh bagus loh itu. Kelihatannya Iya. mewah gitu kan. Tinggal dikasih pita. Kan tadi kamu pakai pita juga Pakai ya. pita, Jadi iya. buka teman-teman tuh ada pitanya tadi warna kuning. Iya. Itu luar biasa bagus. Oke. Nextnya tantangan yang kalian hadapin selama kalian memulai usaha ini dari nol apa? Kalau tantangan Tantangan sih terbesarnya itu apa sih? lebih ke diri sendiri sebenarnya, Bu. Kayak mana tuh ceritanya? Gimana ya, kalau misalkan kita ngejalanin usaha ini, kita cuman jalan di tempat aja, kita nggak mau cari ide-ide baru, kita nggak kreatif, kita nggak inovatif, ya pasti orang-orang juga bakalan lama-lama juga bosan gitu. Oh, produknya itu aja gitu Nah, ya. benar. Misalnya kok toppingnya cuma coklat-coklat doang gitu Iya, ya. makanya kita juga pakai brownies ketan hitam sebagai ciri khasnya kita. Jadi orang tuh ada rasa penasarannya gitu. Kita tuh ada perbedaan dari yang lain gitu. Gitu. Kalau misalkan kayak brownies kan udah banyak. biasa, iya. Nah, udah biasa gitu kan. Brownies kukus ada nama yang besar. Brownies panggang mungkin udah banyak dimanapun di bakery atau di mana. Jadi kita harus berinovasi, cari yang baru, sesuatu yang baru, jadi orang tertarik gitu. Oh, gimana rasanya ya gitu. Tapi benar sih kemarin juga kan pas aku ngobrol sama Pak Denny kan, Mhm. aku mau ngajakin Tika gitu kan. Mhm. Emang Tika jualan apa? Aku ngomongin Ah, ah, dengan brownies. Terus aku bilang, brownies bukannya brownies sudah banyak gitu kan. Ah. Terus Bang Denny bilang, beda, ini browniesnya pakai ketan hitam. Ah. Boleh juga nih aku bilang gitu. Terus pada akhirnya aku nanya juga kan, boleh kita coba nggak nanti? Boleh dong katanya. Ternyata ini yang ini tadi ya. Iya, itu yang kukus. Oke, ini yang kukus Itu yang dan ketan pertama hitam. kali. Iya, ketan hitam. Oke, habis ini kita coba ya. Boleh, silakan, Bu. Terus tantangan yang lain yang kalian hadapi ada nggak sih selain misalnya struggle dari diri sendiri gitu ya, kurang kreatif atau apa gitu? Ada nggak sih ada masa di mana tuh nggak ada orderan gitu? Pernah Ada, nggak? pernah. Terus itu gimana? Jadi waktu itu sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun berjalan, itu benar-benar sepi. Karena saat itu memang belum belajar gimana digital marketing, belum belajar gimana berinovasi gitu kan. Kita kayak cuman berbangga diri sendiri aja. Ya udah, kita udah punya produk enak, orang pasti suka. Tapi karena kita nggak kreatif, ya udah akhirnya nggak ada orderan sama sekali, Berarti waktu stuck. itu ya. Stuck waktu itu, baru akhirnya evaluasi diri lagi. Apa ya yang kurang di usaha kita? Oh, ternyata ini kurangnya, ini salahnya. Jadi sama itu sih, karena kalau misalkan kita bahan stok, ketika misalkan orderannya lumayan menurun, kan kita udah punya stok bahan tuh. Iya. Kan bahan kan ada masa expirednya. Iya, jadi kebuang ya. Nah, gitu. Jadi harus pinter-pinter lah kita. Mengelola bahan Mengelola yang ada, bahan yang menyesuaikan ada. dengan orderan dan segala Iya, macam gitu benar. ya. Berarti kalau untuk sekarang ini, Mhm. kalau misalnya mau produk yang ini itu udah ready atau harus PO dulu? Kalau untuk brownies yang kukus dan panggang itu bisa diorder H-1. Oke, H-1. H-1. Kalau untuk brownies chips sendiri itu biasanya kita PO, Bu. Itu Gitu. PO. PO. Oke. Kalau untuk dessert Dessert juga bisa ready H-1. ready-nya Diorder H-1. H-1. Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah mau pesan kemana nih? Kalau mau pesan ada tertera di boxnya juga. Dibacain dong, soalnya kan teman-teman Boleh, nggak ngeliatin boleh. box. Boleh dicek Instagramnya @bunda_black_brownie gitu. Oke, kalau WhatsApp nanti ada di Ada link di ya, bio, ada linknya ada di bio linknya juga. teman-teman. Oke, terus kita lanjut nih kan, aku udah ngebahas nih wirausaha kalian dan ini luar biasa banget loh serius. Karena kan apa ya, maksud aku tuh dari prodi MDK gitu Iya. kan ngelanjut. Terus tadi aku tuh bingung kan, Jihan pede banget ya abis kuliah tuh nggak kerja gitu kan. Iya, Tapi kan ini pasti awam ya, orang kan pasti nanya, kok kamu habis kuliah nggak kerja sih gitu kan. Tapi ternyata teman-teman dari bisnis brownies ini sendiri mereka udah bisa menghidupi mereka berdua gitu. Atau mungkin ada lebih juga buat bunda kali ya di rumah ngebantuin Iya. ya, iya kan.
Dan ini sebuah pencapaian loh guys, nggak usah susah-susah, nggak usah ribet-ribet, di rumah aja. Dan ini bisa jadi sumber inspirasi buat teman-teman di masa pandemi COVID-19 ini. Iya ya kan? benar. Karena di zaman sekarang juga pengiriman sudah gampang gitu ya. Iya. Paling cuman harus ekstra hati-hati ya. Mm. Cuman aku saran sih kayaknya bisa nggak ya brownies itu bertahan berapa hari gitu kan. Kemarin aku pernah pesan kue gitu kan. Memang dia nugget cake sih, dia agak tebal. Heeh. Terus dia itu apa namanya, pakai wrapping paper. Iya, Wrapping bubble plastic wrap. paper. Bukan bubble wrap, masih yang tipis itu. Oh, Dia wrapping oke. semuanya, Iya, iya. rapi, terus dia bubble wrap, baru dimasukin kotak, terus dikirim. Itu bisa 2 hari tuh kuenya nggak hancur gitu. Tapi aku nggak tahu ya ini tekstur browniesnya kayak apa, tapi mungkin bisa dipikirkan untuk pengiriman ke luar kota gitu maksud aku. Ini cuman ide doang gitu. Iya. Thank you Bu Christine. Oke, terus kita kembali lagi satu topik lagi nih sebelum Iya. kita mengakhiri. Aku pengen tahu sih, apa sih hal yang paling berkesan dan nggak pernah bisa dilupakan dari Poltek Parmedan? Hal yang paling berkesan, hampir semuanya sebenarnya berkesan sih. Seriusan. Serius. Biasanya kalau aku nanya alumni itu pasti yang paling heboh tuh PSDP gitu. Iya benar, PSDP itu paling wah. Karena dulu kan saya juga bukan dari Poltekpar kan, basicnya saya dari universitas biasa gitu. Masuk Oke. pas lihat PSDP tuh ya, hah, buset, giniin gitu kan, diginiin gitu kan. Iya, iya. Bukan digimana-manain sih, Iya. cuman dikaget-kagetin gitu Iya. kan. Itu pengalaman kalian gimana nih? Kan pasti beda ya zamannya Beda. Tika sama zaman Jihan. Beda-beda. Atau kalian beda berapa tahun? 2. Berarti kamu panitianya dia dong? Iya. Ah, seru nih. Seru-seru. Dari mana dulu, Tika apa Jihan dulu nih? Iya, ini bisa jadi nih dilindungi nih Jihan. Enggak kayak gitu kok. Atau dari Jihan dulu. Boleh silakan. Jihan PSDP-nya waktu itu kayak mana Jihan? Masih lumayan menegangkan sih Bu. Menegangkannya tuh gara-gara apa, dikaget-kagetin gitu ya? Iya. Tapi kan nggak ada main fisik kan? Enggak, sama sekali nggak ada. Terus waktu itu pengalamannya kayak apa? Waktu tahu Katikanya panitia, kamu merasa oh Tuhan aku selamat gitu? Atau Enggak, sama sekali enggak sih Bu. enggak loh Bang Dini? Beneran. Iya, benar. Tapi ini dari versi, enggak, ini versi Jihannya dulu dari rumah kan. Ah udah aku santai ada Katika gitu. Ternyata enggak. Enggak sih Bu, sama sekali. Jadi enggak. waktu itu gimana Jihan? Coba diceritain. Kakaknya kejam gak sih? Iya. Kakaknya sendiri kejam? Buset Waktu guys, kakaknya PSBB, kejam, kakaknya iya. kejam guys. Profesional. Oke. Jadi ceritanya waktu itu kayak mana? Emang dari awal tahu kalau Mbak ini panitia kan Bu. Ya udah kayak ngerasa ya udah gitu, nggak ada kepikiran bakal dilindungin atau apa gitu. Karena dari zaman SMA juga kebetulan kita satu SMA sama gitu Bu. Ada Ada basicnya juga. Waktu SMA juga ada kayak di ospek ada gitu. basic paskibranya juga. Oh, kebetulan. waktu Jadi itu di ospek juga. Heeh. Berarti kakaknya udah keras dari SMA. Waktu aspek SMA juga nggak ada dilindungi sama sekali gitu. Ya dia juga profesional kan Bu. Enggak, berarti kakaknya mbaknya udah keras dari SMA. Jadi adiknya udah pasrah bang. Jadi Terus ya, waktu itu perasaannya kayak apa Jihan? Waktu di ospek kaget nggak sih? iya Kaget. kaget pasti ya Bu. Mm. Cuman karena dari SMA juga udah tertanam mental paskibra itu, jadi Biasa nggak aja. terlalu cuman kaget pasti kan, lingkungan juga baru Berubah ya. Cuman ya sama sekali kayak misalnya besok harus bawa ini itu kan tiba-tiba kan Bu disuruh, ya panitianya nggak ada sama sekali, nggak ada kayak Nggak ada besok, nggak ada ngasih tahu cluenya. Jihan besok harus nyari ini gitu nggak ya? Berarti Nggak ada. kakaknya profesional bang. Profesional. tapi seru sih Bu. Tapi maksud aku ya, itu kan PSDP-nya keras gitu kan. Sebelum ke cerita Tika ya, menurut Jihan sendiri sebenarnya PSDP itu perlu atau enggak sih? Maksudnya Sangat untuk perlu. dunia pariwisata gitu. Iya, Penting banget ya. penting Bu. Apalagi kalau menghadapi komplain gitu ya. Mm-mm. Oh iya, nah ngomong-ngomong komplain, kalian pernah nggak sih waktu ngirim kue nih, ada yang komplain misalnya, kok ininya nggak enak, kok ininya ini, biasalah. Kalau pernah nggak ketemu customer nyinyir gitu maksud aku? Belum sejauh ini. Misalnya kuenya rusak gitu.
Ada nggak? Pernah nggak? Ini kan Kalau- nyambungin ya. Kalau misalkan kayak pengiriman rusak, kayak misalkan chips misalkan. Nah, itu kita sebelum pengiriman kita udah konfirmasi dulu. Kita Ada fotoin kemungkinan rusak Oh, karena oke. ini kan tipis, dia rapuh gitu. Jadi kalaupun dikirim ada kemungkinan rusak gitu. Jadi kalau misalkan merekanya setuju, oke kita kirim. Tapi kalau merekanya nggak setuju, kita nggak akan kirim gitu. Berarti sejauh ini kalian meminimalisir Iya. komplain. Iya benar sih. Oke, jadi ini salah satu trik marketing juga sih. Kita harus meminimalisir komplain. Kalau enggak, Benar. jiwa-jiwa PSDP-nya keluar ini, Bang. Galak langsung gitu. Benar. Oke, back to PSDP. Iya. Tika gimana? Kalau Tika kayaknya jauh lebih serem dari tahunnya Jihan. Kalau menurut Karena Tika waktu itu ya. udah ini ya, ospek tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Iya, Udah iya. mulai apa sih namanya? Udah mulai diawasi banget gitu. Iya. Pokoknya serem lah, kayak dibilang hak asasi dicabut gitu. Itu bener-bener kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kan sebenarnya nggak diapa-apain kan? Iya, padahal cuman kayak diteriak-teriakin aja, tapi ya gitu. Siapa paling serem nih, Pak Deno? Pak Deno, iya serem sih. Apalagi Serem. kalau udah pegang mic ya. Oh, Boleh dicoba, Pak Deni? Disuruh geleng-geleng juga gak sih? iya, suruh geleng, suruh Angkat duduk, tangannya, angkat pegang tangan. kupingnya. Bener, ya ampun. Coba Bang, silakan. Ya, coba Bang dipraktekkan. Aku tuh pertama kali lihat Bang Deni pegang mic tuh kan langsung yang ini siapa gitu kan. Ternyata Bang Deni. Gak nyangka juga sih, tapi Iya, sama satu lagi Bu Widia ya. Bu Widia kan, Bu Widya tahu. kamu tahu gak sih? Iya. Dia kalau udah pegang mic kan juga Iya. langsung auranya berbeda gitu. Bener sih, Bu. Sama satu lagi siapa? Pak Robi ya? Pak Robi. Pak Robi. Hari ini kena nggak? Aduh maaf ya Pak Robi, Bu Widya yang di rumah yang nonton. Tapi ini sebenarnya aku juga merindukan PSDP gitu loh, karena iya. 2 tahun terakhir PSDP-nya online gitu. Oh. Dan gak seru banget. Enggak, pasti enggak. Iya, anaknya kan nggak bisa disemprot kalau ngantuk gitu. Benar. Semprot pakai air ya, ada. Bahkan PSDP terakhir itu selain tidur dia kayaknya lagi bikin ini konten TikTok. Ya ampun. Jadi dia laki-laki, dia pakai jilbab mamanya yang panjang. Oke. Terus dia lagi gini-gini, terus kita panggil-panggil nggak dengar. Terus akhirnya dia denger, akhirnya dia kaget, dia buka gitu. Ampun. Ditanyain ngapain dia diam gitu kan. Seandainya dia PSDP offline. Iya makanya. Ini kayak jiwa-jiwa umum PSDP-nya Tika udah keluar. Seandainya itu. Pasti kan nggak ngerasain puding coklat kan, yang wangi itu. Enggak. Namun rasanya Iya, tugas yang paling aneh waktu PSDP itu kalian apa gitu loh. Maksudnya kan Tugas. tugas itu kan kadang lucu-lucu gitu ya, yang nggak bisa dipecahkan gitu, ada nggak sih? tugas yang paling aneh. Apa ya, ingat gak Ji? Misalnya kayak tahun terakhir kami 2019 itu ya anak-anak disuruh cari kertas A4, beratnya berapa kemarin Bang? 80 gram gitu. Dan itu memang harus beli satu rim, gak boleh beli satu. Jadi sebenarnya tujuannya itu biar anak-anak saling ngobrol kan, ayo lah beli bareng gitu. Tapi ternyata nggak berhasil gitu loh. Kalau kalian Paling iya. apa Jihan? Paling kemarin tuh disuruh misalnya beli coklat nih Bu, harus di Indomaret, terus truknya itu misalnya expirednya tanggal berapa gitu, harus Oh, Susu. expired coklatnya bulan sekian tanggal sekian. harus gitu. Terus jeruk, Stroke yang baru Heeh. gitu kan. terus jeruk Apa ya? Lupa. Beli jeruk harus Jeruk. pakai struk. lantai buaya ya Pak. Ya Allah Bu, nyarinya mana itu pulang dari sini hujan-hujan kan, udah malam, besok nyampe sini juga harus pagi kan, ya Allah. Tapi Seru. cerita PSDP ini seru banget ya, kayaknya memang nggak bisa dilupain gitu Iya. kan. Cuman apa ya, bagi beberapa orang ada juga sih yang malah malesin gitu kan. Tapi ya oke lah. Tapi aku merasa PSDP di sini juga nggak kejam gimana sih, cuman memang mental dibentuk gitu. Mental. Kalau kami dulu lebih serem lagi, tengah malam dibangunin gitu kan, terus dijorokin gitu. Itu aku masih inget dulu kalau kami dulu. Cuman di sini kayaknya enggak kok, nggak main jorok-jorokan, dikasih makan juga oke kan. Iya. Kalau kalian bawa sendiri, itu kan jadi curhat. Oke, baiklah Jihan sama Tika, kita udahin dulu podcastnya boleh nggak? Sebenarnya aku masih pengen ngobrol banyak, tapi takutnya nanti kelamaan, bosen kan.
Kalau dari Tika sama Jihan sendiri ada nggak mau disampaikan ke polpers di rumah? Paling pesannya untuk polpers di rumah, program studi apapun yang kalian jalani sekarang, kalian harus fokus, tetap attitude itu dijaga, karena dimanapun nanti kalian setelah lulus, attitude itu adalah yang paling penting di dunia kerja atau dimanapun. Karena kan kita di sini juga diajarin tentang attitude dari awal banget, kita diajarin tentang attitude. Sama satu lagi, kalau misalkan teman-teman yang baru teman-teman yang baru memulai usaha, atau teman-teman yang baru aja kena PHK gitu dari pekerjaannya, Ya, dan karena masa pandemi ini ya. karena masa pandemi ini, ya cobalah digali diri sendiri, kita cari apa ya passion kita, apa ya yang bisa kita lakuin gitu. Nah, selagi kita bisa, kita berbuat sesuatu yang bisa menghasilkan uang, ya kita coba aja, kan kita nggak pernah tahu kalau misalkan benar. kita bisa sesuatu gitu. Nah, jadi dijalanin aja, dicoba aja, siapa tahu nanti kamu bisa sukses di bagian itu gitu. Iya benar sih, aku setuju. Jangan pernah putus asa. Ya, kan? benar. Kalau dari Jihan sendiri ada atau sama kayak Mbak? Sama kayaknya Bu. Seriusan? Udah. Followers sih kayaknya. Enggak lah, tapi emang benar kunci keberhasilan itu adalah di attitude kita. Terus jangan pernah berhenti untuk menggali potensi kamu, karena kita nggak pernah tahu gitu loh. Awalnya kan ini juga jadi iseng-iseng ya. Maksud aku yang dari bundanya gitu kan, bikin untuk cemilan sore, Ya, tapi benar. ternyata Tika sama Jihannya kreatif gitu kan. Akhirnya di repacking dari segi packingan, terus dari segi rasa di diinovasi, sampai ada pakai Biscoff yang lagi in ya, pakai Nutella mungkin atau yang lain-lain, sehingga produk ini menjadi luar biasa gitu. Jadi semoga podcast sore ini menginspirasi teman-teman di rumah sekalian. Jangan pernah putus asa, tetap bangkit, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, kita undur diri dulu. Dadah. Terima kasih Jihan, terima kasih Tika. Terima kasih, Mbak Kristi.